Halo semuanya, balik lagi sama saya Rio Magda di sini. Kita semua lagi ada di channel Esperto Indonesia. Kita akan ngebahas kelanjutan dari video kita sebelumnya mengenai Asterion 2 Group. Oke, check this out. Oke, sekarang kita mau bahas dulu apa yang udah kita bahas di part 1 kemarin ya. Tadi kita udah ngebahas mengenai fitur apa aja yang ada ditampilin di dalam mesinnya ya. Baik itu yang multi boiler ataupun yang lain-lain ya, mengenai digitalisasi ataupun pengaturan suhu. Oke. Nah, sekarang untuk di bagian part 2 ini kita beberapa pertanyaan udah masuk juga ke kita. Nah, pertanyaan pertama itu adalah sejauh mana Asterion ini digunakan untuk cafe atau bisnis ya. Untuk Asterion sendiri ya, yang udah pernah kita tes sendiri gitu. Kalau kita kecepatan pembuatan dari si espresso sendiri, itu kalau kita habiskan misalkan 2 kg kopi, itu rata-rata kita bisa bikin espresso sebanyak 5,5 liter gitu. Itu hanya butuh kira-kira waktu setengah jam ya, atau sekitar 35 menit. Ya, termasuk dengan kalibrasi, termasuk semua dalam produksi espressonya sendiri gitu. Nah, jadi seberapa cocok mesinnya ini untuk cafe? Justru mesin ini punya kapasitas lumayan besar. Jadi buat kalian yang punya cafe atau pengen kafenya itu kelihatan baik atau bagus, berbeda dengan yang lain, juga harapannya adalah jualannya juga banyak, rame. Nah, mesin ini cocok banget nih buat kalian punya atau kalian taruh di cafe kalian. Oke. Terus mengenai dayanya sendiri atau berapa banyak besarnya daya yang dibutuhkan untuk mesin ini bekerja atau beroperasi. Untuk mesin ini sendiri kita punya fitur economy mode atau eco mode ya sebenarnya. Jadi di mesin ini kita menggunakan 4000 watt. Nah, 4000 watt itu sebenarnya terdiri dari 4 pemanas di dalam mesinnya. Jadi 4 pemanas itu ada yang 500, lalu 1500, 1500. Jadi total semuanya itu adalah 4000 watt. Nah, di bagian group head sendiri atau di bagian coffee boiler untuk group headnya sendiri kita menggunakan 500 watt untuk masing-masing coffee boiler. Nah, di belakang di bagian steam itu kita menggunakan dua buah pemanas listrik yang dayanya itu 1500. Jadi total ada 4000 watt. Kalau semua dari pemanas ini kita nyalakan secara bersamaan atau full capacity. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyalakan fitur economy mode-nya atau eco mode-nya, itu sebenarnya bisa. Jadi separuh dari mesin ini kita tidak fungsikan atau pemanas dari mesinnya kita tidak fungsikan, otomatis kebutuhan wattnya juga akan turun separuh, yaitu kira-kira 2000 watt. Nah, 2000 watt itu kita gampang aksesnya. Di mesin ini kita lengkapi beberapa tombol. Ada 4 tombol sebenarnya. 4 tombol ini ada tombol on off di sini yang warna biru, terus ada lagi tombol merah untuk kita sebutnya Asterion Soft Infusion System, jadi ASIS. Terus di bagian kanan di sini itu ada tombol hijau 2, yang satu untuk steam boiler, satu lagi untuk coffee boiler yang piston manual. Contohnya kalau kita tidak aktifkan pemanasnya, itu di sebelah sana akan nyala warna hijau ya. Jadi justru waktu kalian lagi nyala hijau itu kalian tidak sedang menggunakan pemanas listriknya separuh ya. Jadi konsepnya adalah go green. Kenapa saya pilih warna hijau untuk tombolnya, supaya kalian bisa melihat bahwa oke, saya lagi saving listriknya kayak gitu ya. Jadi kalau menyala hijau kalian sedang menggunakan 2000 watt saja. Nah, balik lagi kapasitasnya gimana Mas Rio kalau untuk penggunaannya? Secara kalau kalian rasa penggunaannya itu masih mengakomodir pakai 2000 watt, silahkan pakailah 2000 watt saja, jangan langsung di 4000. Tetapi kalian tetap sediakan 4000 watt yang mesin ini butuhkan ya. Sekali waktu misalkan kalian punya customer banyak, rame ya, sekaligus datang berbarengan, sekaligus order berbarengan, otomatis
kalian butuh nih 2000 atau 4000 watt. Jadi istilahnya punya backup atau punya cadangan tenaga supaya kita bisa produksi lebih banyak kopinya ya. Jadi kalian bisa pergunakan full capacity untuk 4000 wattnya itu jika kalian butuhin. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi yang pertanyaannya mengenai apa sih bedanya mesin Asterion ini dengan mesin yang import. Untuk mesin yang import sendiri, saya nggak mau terlalu banyak singgung ya, karena kan ya takutnya kita menyenggol brand-brand tetangga. Tetapi gini, di dalam mesin ini bukan cuman kita ganti baju, ganti desain, kita beda looksnya doang, beda. Bukan seperti itu. Tapi buat teman-teman tahu ya, mesin ini nih kita develop itu bukan cuman dari penampilannya, tapi dari fungsinya, dari functionality, dari kegunaannya di bagian dalam mesinnya sendiri. Mesin ini bekerja bukan seperti mesin yang biasa kalian temuin di pasaran. Nah, salah satunya itu adalah yang kita sebut ASIS atau Asterion Soft Infuse System. Nah, ASIS ini bekerja itu berfungsi untuk membasahi atau soft infuse, membasahi kopi dengan tekanan yang sangat rendah, yaitu di 1 bar. Nah, kenapa Mas Rio pertanyaannya di 1 bar? Karena hasil dari R&D kita itu, kalau saat kalian pengen bikin kopi yang lebih aromatik, lebih flavorful, nah itu kalian butuh waktu dan butuh tekanan yang lebih rendah untuk bisa kopi itu sendiri mempersiapkan dirinya dia sendiri untuk datang ekstraksi dengan tekanan yang lebih besar. Ya gitu. Otomatis waktu kita rendam atau kita biarkan dengan tekanan yang lebih rendah, itu akan menghasilkan aroma yang sangat tinggi, dan kita paksa aroma yang udah terbangun atau terdevelop di dalam portafilter ini, kita paksa, kita larutin ke dalam liquid berupa espresso. Jadi otomatis espresso yang dihasilkan dari mesin ini berbeda dengan mesin-mesin yang lain. Ya, intinya adalah gampangnya mesin ini bisa bikin kopi lebih enak. Gitu aja. Oke. Tapi kalau kalian mau coba ngerasain, ya silahkan datang ke workshop kita atau datang ke showroom kita di Kebon Jeruk. Nah, kalian bisa coba sendiri, mau bawa kopi sendiri boleh, mau pakai kopi kita silakan. Tapi kalian coba rasain sendiri ya mengenai kopinya ini sendiri. Oke. Kali ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kita, yaitu mengenai spare partnya dan after salesnya Asterion sendiri gimana. Nah, untuk spare partnya sendiri kebanyakan dari unit mesin ini udah kita buat di Indonesia ya. Jadi untuk ketersediaannya itu semuanya aman dan tersedia kayak gitu. Nah, untuk jaringan after salesnya semua di cover atau warantinya di cover dari Jakarta sendiri gitu. Nah, kita akan mengirimkan unit mesinnya, juga waktu instalasi kita akan teknisi kita akan installin di tempat kalian masing-masing kayak gitu. Oke, kalau gitu so far kalau dari saya pertanyaannya nggak ada lagi. Nanti kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Kita tunggu pertanyaannya lagi di kolom komentar. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai mesinnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga like, jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Satu grup ini akan di launching atau enggak. Nah, garis desain yaitu bentuknya sama, akan ada satu semi otomatis, satu piston seperti ini. Kita akan keluarin yang satu grup, terus juga rasa memakainya juga, feeling makainya juga sama. Oke, halo semuanya, balik lagi sama Rio. Saya bro, ya. Oke. Kita ulang.